Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mengenai etika bisnis pada praktik overclaim dalam industri skincare. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dede Zidan dari kelas MJ701 Etika Bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya mengenai praktik overclaim pada industri skincare. Banyak perusahaan skincare memberikan klaim berlebihan atau tidak realistis terkait manfaat produk mereka. Kemudian beberapa produk tersebut bahkan mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinon yang tidak memiliki izin BPOM. Tujuan dari penjelasan ini yaitu untuk mengidentifikasi masalah etika bisnis, kemudian memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu membahas dampak positif kepatuhan terhadap etika bisnis dan regulasi pemerintah. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan adanya praktik overclaim tersebut dalam industri skincare, karena selain merugikan, itu juga berbahaya bagi para konsumen, terlebih untuk kesehatannya. Alasan penolakan atau tidak setuju tersebut karena klaim berlebihan melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam etika bisnis. Selain itu, konsumen mempunyai hak untuk menerima informasi yang benar dan transparan. Kemudian, informasi menyesatkan dapat merusak kepercayaan terhadap produk dan industri. Seperti yang dipaparkan pada teori etika bisnis yang mendukung, yaitu teori deontologi dari Immanuel Kant menekankan kewajiban moral untuk bertindak jujur terlepas dari hasil akhirnya. Kemudian memberikan klaim palsu bertentangan dengan prinsip ini karena melibatkan kebohongan. Selain dari Immanuel Kant, ada juga utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yaitu mempertimbangkan dampak keseluruhan. Praktik ini lebih banyak merugikan kesehatan konsumen, reputasi industri dibandingkan manfaat penjualan jangka pendek. Identifikasi masalah etika bisnis. Yang menjadi masalah utama pada kasus ini yaitu overclaim. Sebuah perusahaan memberikan klaim manfaat yang tidak terbukti secara ilmiah. Penggunaan bahan berbahaya misalnya hidroquinon yang tidak diberi izin edar BPOM, kemudian nilai atau prinsip etika bisnis yang dilanggar dari kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi. Nah, dari kejujuran tidak adanya kejujuran saat menyampaikan informasi secara benar, kemudian tidak menjaga kesehatan konsumen, menyembunyikan komposisi bahan yang berisiko, sehingga berdampak terhadap konsumen, yaitu kerugian fisik, di mana konsumen mengalami iritasi kulit, reaksi alergi, atau dampak kesehatan jangka panjang. Selain kerugian fisik yang dialami, kepercayaan yang didapat pun menjadi hilang, karena sulit bagi konsumen untuk mempercayai produk lain dari merek yang sama. Adapun beberapa dampak praktik overclaim, mulai dari dampak jangka pendek, adanya peningkatan penjualan karena klaim yang menarik. Namun, ini disertai risiko keluhan dan komplain konsumen. Dan untuk jangka panjang, yaitu adanya potensi sanksi hukum dari BPOM atau lembaga lain. Selain itu, reputasi perusahaan juga akan buruk di mata konsumen. Selain mengurangi loyalitas konsumen, juga menyebabkan penurunan pangsa pasar. Hal yang direkomendasikan untuk perusahaan skincare tersebut yaitu adanya transparansi informasi produk. Yang dimaksud misalnya cantumkan komposisi produk secara lengkap pada kemasan. Selanjutnya gunakan label aman dan teruji hanya untuk produk yang telah melewati pengujian independen. Nah, selain adanya transparansi informasi produk, penting juga untuk meningkatkan proses produksi dan uji produk, di mana libatkan laboratorium pihak ketiga untuk menguji keamanan dan efektivitas produk tersebut. Lab yang resmi. Selain itu, hindari juga penggunaan bahan-bahan yang berbahaya tanpa izin, karena hal tersebut dapat merugikan.
Selain rekomendasi yang sudah disebutkan beberapa tadi, ada juga pelatihan tim pemasaran, di mana untuk memastikan tim pemasaran memahami batas klaim produk berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Kemudian ada audit etika secara berkala. Perlu dilakukan penilaian internal dan eksternal terhadap semua aspek bisnis, termasuk pemasaran, produksi, dan distribusi. Selain audit tersebut, kita juga perlu mengembangkan produk yang berbasis ilmu pengetahuan, di mana berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang benar-benar bermanfaat. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Peraturan yang relevan atau baik itu adalah BPOM Indonesia mengatur izin edar kosmetik untuk memastikan produk aman bagi konsumen. Adanya UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban memberikan informasi yang benar. Langkah konkret untuk mematuhi regulasi tersebut yaitu dengan meregistrasi semua produk ke BPOM sebelum dipasarkan dan pastikan label produk mencantumkan nomor izin edar. Selain itu, hindari klaim tanpa dasar ilmiah yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dengan melakukan langkah-langkah yang sudah direkomendasikan, outcome yang diharapkan yaitu dampak positif bagi perusahaan adalah kepercayaan konsumen meningkat, di mana produk yang aman itu akan mendukung loyalitas konsumen. Selain kepercayaan, perusahaan juga dapat reputasi yang baik, di mana perusahaan dipandang sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab. Yang terakhir, untuk keberlanjutan bisnis. Jika sebuah perusahaan dengan mematuhi regulasi tersebut, maka risiko sanksi pun akan berkurang. Dan untuk dampak positif bagi masyarakatnya, selain keselamatan konsumen terjamin, risiko kesehatan dari penggunaan produk berbahaya juga dapat diminimalkan, serta dapat meningkatkan edukasi konsumen agar lebih sadar dan akan pentingnya membaca informasi produk. Kesimpulan yang dapat ditarik pada penjelasan tersebut yaitu praktik overclaim melanggar etika bisnis, terutama dari segi kejujuran serta tanggung jawab. Nah, untuk rekomendasi perbaikan melibatkan transparansi, peningkatan pengawasan, dan kepatuhan regulasi. Untuk dampak positif penerapan etika bisnis yaitu konsumen akan lebih percaya, perusahaan jauh lebih dihargai, dan kesehatan masyarakat akan lebih terjaga. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.